7 kepala desa di Jawa Barat mendadak viral setelah menikahi 7 janda dalam waktu nyaris bersamaan. Di balik kemeriahan resepsi dan kilau pelaminan, tersimpan rahasia gelap yang mengguncang fondasi moral desa. Apakah ini benar-benar cinta? Atau konspirasi yang rapi? Masyarakat terbelah, janda-janda itu bungkam, dan aroma korupsi mulai tercium dari balik tenda pernikahan. Ketika satu persatu fakta terkuak, publik dikejutkan oleh tekanan, manipulasi, hingga perjanjian rahasia yang melibatkan tanah, kekuasaan, dan nasib perempuan desa. Ini bukan sekadar cerita viral, tapi drama nyata tentang pengkhianatan, keberanian, dan kebenaran yang tak bisa terus dikubur. Akankah keadilan akhirnya menang? Semuanya bermula dari sebuah video berdurasi 2 menit 30 detik yang mendadak viral di media sosial. Dalam video itu, tampak 7 pria mengenakan beskap putih mengiringi 7 wanita paruhbaya berbusana kebaya dalam prosesi pernikahan massal yang berlangsung di sebuah lapangan desa. Video itu diunggah oleh seorang akun TikTok dengan caption yang menggelitik, 7 kades menikahi 7 janda sekaligus. Gila cinta atau gila kuasa? Tak butuh waktu lama, video itu menyebar luas ke Twitter, Instagram, hingga pemberitaan televisi nasional. Warganet pun langsung membanjiri kolom komentar dengan beragam reaksi, dari yang kaget hingga curiga. Sebagian besar netizen menyebut fenomena ini sebagai pernikahan paling aneh sepanjang sejarah desa. Bagaimana bisa 7 kepala desa dari wilayah berbeda menikahi 7 janda dalam waktu bersamaan? Apalagi semua pernikahan itu berlangsung dalam minggu yang sama, seolah sudah dijadwalkan. Netizen menuding ini bukan peristiwa cinta, melainkan aksi pencitraan atau bahkan persekongkolan. Banyak yang mengaitkan peristiwa ini dengan politik desa dan keinginan mempertahankan kekuasaan di tengah isu pencopotan kepala desa oleh pemerintah provinsi. Di balik kehebohan itu, sejumlah media mulai menggali informasi lebih dalam tentang lokasi dan tokoh-tokoh dalam video tersebut. Ternyata, ketujuh pernikahan itu tidak terjadi di satu tempat, tetapi di 7 desa berbeda di wilayah Jawa Barat, mulai dari Garut, Tasikmalaya, Majalengka, hingga Cianjur. Namun ada satu hal yang mencolok. Semua pernikahan dilakukan secara terbuka, mewah, dan mengundang banyak tamu serta media lokal. Tidak seperti biasanya, masyarakat desa justru tampak tegang meski tertawa-tawa dalam dokumentasi yang terekam. Warga desa yang ditemui pun terlihat canggung ketika ditanya soal pernikahan itu. Beberapa menyebutnya sebagai takdir yang indah, sementara yang lain hanya menggeleng tanpa mau menjawab. Bahkan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa para janda tersebut memang sudah dipilih sejak lama, tanpa menjelaskan lebih lanjut maksudnya. Ada kesan bahwa pernikahan itu bukan hasil cinta yang berkembang alami, melainkan hasil sebuah perencanaan matang. Hal itu membuat publik bertanya-tanya, siapa dalang di balik semua ini? Kehebohan makin menjadi-jadi saat diketahui bahwa semua janda yang dinikahi bukanlah wanita sembarangan. Mereka dulunya adalah istri dari tokoh-tokoh desa yang cukup berpengaruh. Ada yang pernah menikah dengan mantan lurah, ada juga yang dikenal sebagai istri dukun tua desa yang sudah lama wafat. Publik pun mulai membuat narasi sendiri, menyebut mereka sebagai janda-janda keramat yang punya kekuatan gaib atau harta tersembunyi. Kabar ini makin membesar karena salah satu janda dikabarkan memiliki tanah warisan luas yang kini jadi sengketa. Saat wartawan mencoba menghubungi para kepala desa yang menikah tersebut, hanya 2 orang yang bersedia memberikan komentar. Mereka mengatakan bahwa pernikahan ini adalah bentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral terhadap para janda yang telah berjasa menjaga tradisi desa. Pernyataan yang terdengar mulia itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah benar ini soal tanggung jawab sosial? Atau ada motif tersembunyi lain di balik layar? Di media sosial, muncul banyak meme dan video parodi tentang pernikahan para kades ini. Ada yang menyandingkannya dengan kisah pewayangan, ada pula yang menyindirnya sebagai 7 kades 7 dosa. Tak sedikit juga pengguna media sosial yang mengaitkannya dengan pesugihan. Apalagi banyak akun spiritual mulai membahas ilmu pengikat cinta dan mantra penguat pengaruh yang konon digunakan dalam lingkup kekuasaan desa. Narasi ini menjalar cepat dan merasuki benak masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Menariknya, dalam resepsi-resepsi tersebut tidak tampak kehadiran istri lama dari para kades. Hal ini langsung memunculkan isu poligami tersembunyi atau bahkan perselingkuhan yang kini dilegalkan. Beberapa warga membocorkan bahwa istri-istri pertama para kades justru memilih mengurung diri di rumah, menolak ditemui atau dimintai keterangan. Ini menambah nuansa dramatis dan penuh konflik pada cerita yang telah viral ini, menjadikan peristiwa itu tidak sekadar lucu-lucuan media, melainkan tragedi sosial yang sesungguhnya. Seorang tokoh pemuda dari salah satu desa menyebut peristiwa ini sebagai penghinaan terhadap institusi keluarga dan jabatan kepala desa.
Ia menegaskan bahwa pernikahan seperti ini hanya menunjukkan betapa rusaknya sistem kepemimpinan desa yang seharusnya menjadi teladan, bukan tontonan. Namun, kritik itu dianggap angin lalu. Para kades tetap tersenyum lebar dalam dokumentasi resepsi mereka. Seolah tak ada yang salah, seolah cinta memang bisa menyatukan 7 kehidupan dalam satu pekan penuh keanehan. Dengan semakin besarnya perhatian publik terhadap fenomena ini, banyak yang mulai meminta pemerintah provinsi untuk menyelidiki lebih jauh. Apakah ada penyalahgunaan dana desa dalam pernikahan-pernikahan ini? Apakah ini bentuk manipulasi struktur sosial demi mempertahankan kekuasaan? Atau apakah semua ini hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih besar di balik panggung politik desa? Yang jelas, dari viralnya video itu, tabir demi tabir mulai terbuka, dan apa yang tersimpan di balik pernikahan massal ini jauh dari kata romantis. Setelah video pernikahan massal itu menjadi perbincangan nasional, fokus publik pun mulai bergeser pada sosok-sosok kepala desa yang terlibat. Siapa sebenarnya 7 pria yang berani, atau nekat, menikahi 7 janda sekaligus? Media pun berlomba-lomba menggali latar belakang mereka. Dari penelusuran awal, tampak jelas bahwa para kades ini memiliki reputasi dan karakter yang sangat beragam. Ada yang dikenal religius, ada yang flamboyan, dan ada pula yang punya sejarah kelam namun berhasil kembali ke tampuk kekuasaan. Mereka bukan figur biasa, melainkan sosok yang sudah terbiasa tampil di tengah publik dan lihai memainkan peran. Kades dari Garut misalnya, bernama Haji Darlan, dikenal luas sebagai tokoh yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sering memimpin pengajian. Tapi di balik citranya yang alim, beberapa warga membisikkan bahwa ia punya hubungan dekat dengan kelompok spiritual tertutup yang sering menggelar ritual di hutan desa. Kades dari Tasikmalaya, Eko Surya, adalah kebalikannya, ia lebih dikenal sebagai selebgram lokal dengan ribuan pengikut di Instagram, sering tampil dengan mobil mewah dan memamerkan keglamoran hidupnya. Ia bahkan memiliki kanal YouTube yang sering memuat vlog pembangunan desa dan konten motivasi cinta. Lain lagi dengan Kades Arman dari Sumedang. Ia dulunya adalah aktivis kampus yang terkenal radikal dan vokal menentang korupsi. Namun, sejak terpilih sebagai kepala desa, idealismenya perlahan memudar, digantikan oleh sikap pragmatis yang mengundang banyak tanda tanya. Ia kini lebih sering terlihat di kafe-kafe elit kota daripada duduk bersama petani di balai desa. Warga setempat merasa kehilangan sosok pemimpin yang dulu mereka banggakan. Anehnya, Arman menjadi salah satu penggagas pernikahan bersama itu dan dianggap tokoh sentral dalam gerakan cinta massal tersebut. Dari investigasi yang lebih mendalam, terungkap bahwa 7 kades ini ternyata tergabung dalam sebuah grup WhatsApp tertutup bernama Sahabat Desa Mandiri. Grup ini disebut sebagai wadah komunikasi antar kepala desa yang kerap membahas proyek, dana bantuan, serta strategi politik untuk mempertahankan jabatan. Menurut salah satu mantan anggota perangkat desa, grup tersebut telah aktif sejak 2 tahun terakhir. Dan sejak saat itu, beberapa keputusan aneh dan serempak mulai terjadi di berbagai desa yang mereka pimpin. Salah satunya, pemecatan serentak terhadap bendahara desa lama, dengan alasan yang tidak jelas. Warga pun mulai menghubungkan bahwa para kades ini bukan hanya bersahabat, tetapi mungkin telah terikat dalam sebuah perjanjian atau kepentingan bersama. Dugaan makin kuat karena sebelum pernikahan massal, mereka semua mendapatkan bantuan pembangunan desa dalam jumlah besar. Aneh rasanya jika bantuan tersebut turun bersamaan, dan kemudian langsung diikuti oleh resepsi mewah yang menghabiskan biaya tak sedikit. Beberapa menduga, ini bukan sekadar ajang pernikahan, tetapi pesta kekuasaan yang ditutupi dengan simbol cinta. Media juga mengungkap bahwa 2 dari 7 kepala desa pernah dilaporkan ke Inspektorat Daerah atas dugaan penyalahgunaan dana pembangunan. Namun kasusnya menghilang begitu saja tanpa kabar lanjutan. Kini setelah pernikahan massal viral, kasus lama itu kembali mencuat, dan publik mulai meminta agar penyelidikan dihidupkan kembali. Ada kekhawatiran bahwa fenomena ini hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah hukum dan moral yang lebih serius. Dengan menikahi janda-janda yang dihormati masyarakat, mereka mencoba membentuk narasi suci yang bisa melindungi dari kritik dan tuduhan. Tak kalah menarik, beberapa kades disebut-sebut memiliki ikatan dengan tokoh politik di tingkat kabupaten. Dalam beberapa foto lama yang tersebar di forum-forum online, tanpa mereka menghadiri acara tertentu bersama anggota DPRD setempat. Spekulasi pun bermunculan. Apakah para janda yang dinikahi sebenarnya adalah perantara kekuasaan? Apakah ini semacam penguatan dinasti lokal yang dikemas secara unik agar tidak mencolok? Isu ini menjadi bahan diskusi hangat, bahkan masuk ke talk show televisi nasional. Sementara itu, warga di desa masing-masing mulai terbagi. Ada yang tetap mendukung kepala desa mereka, menyebut mereka sebagai pemimpin berani yang berani memutus stigma terhadap janda. Namun, tak sedikit pula yang mulai gelisah,
merasa bahwa desa mereka telah dijadikan panggung sandiwara yang mencoreng martabat kampung halaman. Seorang pemuda dari desa di Cianjur bahkan menulis surat terbuka di media sosial, menyebut kepala desanya sebagai aktor utama dalam drama paling memalukan dalam sejarah desa. Makin hari, kecurigaan masyarakat semakin menjadi-jadi. Kenapa semua kades ini menikahi janda? Kenapa bukan gadis muda atau janda dari luar desa? Mengapa semuanya berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan? Mengapa tidak ada istri pertama yang tampak di acara? Mengapa semua janda itu dulunya berstatus istri dari tokoh-tokoh yang pernah punya pengaruh besar di desa? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Yang ada hanyalah senyum lebar para kades, berfoto dengan pengantin baru mereka, seolah dunia desa baik-baik saja. Namun publik tidak lagi puas dengan narasi manis yang dibagikan di media. Mereka menuntut transparansi, jawaban, bahkan pertanggungjawaban. Apalagi setelah mulai muncul kabar bahwa salah satu janda ternyata memiliki surat tanah yang kini menjadi objek sengketa antara pemerintah desa dan keluarganya. Kasus itu menjadi percikan kecil yang bisa saja membakar habis kredibilitas 7 kepala desa yang kini lebih dikenal sebagai 7 ksatria janda. Sebutan yang terdengar lucu, namun menyimpan bara di balik tawa. Identitas 7 janda yang dinikahi oleh 7 kepala desa langsung menjadi perhatian publik. Dalam setiap pernikahan, mereka tampil anggun dan tenang, seolah tak terguncang oleh sorotan media maupun tatapan sinis warga. Namun di balik senyum mereka yang terbingkai dalam foto pernikahan viral itu, tersembunyi kisah hidup yang jauh dari sederhana. Para janda itu bukanlah figur sembarangan. Mereka memiliki jejak sejarah panjang di desa masing-masing, dan nama mereka sudah lama dikenal warga, bukan karena skandal, melainkan karena keterikatan mereka dengan tokoh-tokoh penting desa. Salah satu janda, bernama Ibu Tati, pernah menjadi istri dari seorang mantan lurah yang meninggal mendadak karena serangan jantung 5 tahun lalu. Warga mengingatnya sebagai wanita tegar yang tetap aktif mengurus kegiatan PKK dan sosial desa, meskipun hidupnya penuh duka sejak suaminya wafat. Ibu Tati dikenal karena warisan tanah sawah yang luas dan posisinya sebagai pengurus koperasi wanita desa. Banyak yang mengira ia akan menikah lagi dengan pengusaha lokal. Tapi siapa sangka, ia justru dipinang oleh kepala desa sendiri, sahabat dari mendiang suaminya. Janda lain, bernama Bu Yayah, adalah mantan istri dari dukun sepuh di desa sebelah. Ia dikenal sebagai perempuan yang pendiam, misterius, dan konon memiliki kemampuan indera keenam. Rumahnya di pinggir kebun sering dijadikan tempat orang mengadu nasib, meminta saran, atau sekadar minta doa. Setelah suaminya meninggal dalam keadaan yang penuh misteri, ia memilih hidup menyendiri. Namun tiba-tiba, ia menerima lamaran kades dari daerah lain, dan bersedia menikah tanpa banyak bicara. Hal ini menguatkan desas-desus bahwa ia memiliki pengaruh gaib dalam jaringan para kades. Ketiga adalah Ibu Erna, wanita ceria berusia 48 tahun yang sebelumnya istri seorang pengusaha pupuk organik di daerah Majalengka. Setelah sang suami bangkrut dan meninggal akibat kecelakaan kerja, hidup Bu Erna nyaris terpuruk. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia kembali aktif sebagai pengelola pasar desa dan dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia juga menjabat sebagai ketua komunitas janda di desanya, dan secara mengejutkan menjadi pengantin dari kades yang belum pernah terlihat dekat dengannya sebelumnya. Pernikahan mereka menimbulkan kejanggalan karena tak ada tanda-tanda hubungan sebelumnya. Sosok Bu Nani dari Cianjur mungkin yang paling menyedot perhatian. Ia dikenal sebagai wanita karismatik, dulunya istri seorang ustadz ternama yang wafat karena penyakit paru-paru. Setelah itu, Bu Nani sempat menolak banyak lamaran dari laki-laki kaya. Namun kini, ia justru menerima pinangan sang kepala desa, hanya 2 pekan setelah mereka pertama kali terlihat dalam acara Maulid Nabi. Banyak warga yang menyebut ini sebagai pernikahan terpaksa demi keharmonisan politik desa, karena Bu Nani memiliki pengaruh besar di kalangan ibu-ibu pengajian dan bisa mengarahkan suara pemilih di masa depan. 4 janda lainnya memiliki ciri khas yang hampir sama, pernah menjadi pendamping tokoh penting, lalu mendadak menerima lamaran kades dengan waktu persiapan yang sangat singkat. Tak ada yang tahu persis proses pendekatan mereka. Apakah ada cinta atau hanya kesepakatan? Semua berlangsung tertutup dan mengejutkan. Mereka pun memilih bungkam saat diwawancarai media, seolah semua telah diskenario dari awal. Bahkan ketika wartawan menyodorkan pertanyaan tajam, mereka hanya tersenyum dan berkata, "Kami hanya mengikuti takdir yang ditentukan Allah." Masyarakat mulai berspekulasi bahwa para janda ini sebenarnya telah dipersiapkan jauh hari. Beberapa desas-desus menyebutkan bahwa para kades telah mengunjungi rumah mereka satu persatu dalam beberapa bulan terakhir dengan kedok musyawarah desa atau pembinaan warga.
Seorang warga mengaku melihat salah satu kades membawa bingkisan mewah ke rumah janda beberapa hari sebelum acara lamaran. Ada pula yang melihat janda-janda itu berkumpul secara diam-diam dalam sebuah pertemuan tertutup di rumah kepala dusun. Yang paling mengejutkan adalah adanya kesamaan mencolok di antara mereka. Ketujuh janda ini sama-sama tidak memiliki anak laki-laki. Semua anak mereka perempuan atau sudah tidak tinggal di desa. Ini memunculkan teori bahwa para kades sengaja memilih janda-janda yang tidak memiliki penerus laki-laki yang bisa mengklaim tanah atau pengaruh keluarga. Dengan menikahi mereka, kepala desa akan lebih mudah menguasai aset dan warisan tanpa gangguan dari ahli waris pria. Teori ini berkembang cepat, apalagi setelah diketahui bahwa beberapa janda memiliki surat tanah warisan yang belum diproses ke notaris. Di sisi lain, sebagian warga masih memandang para janda ini dengan simpati. Mereka menganggap bahwa perempuan-perempuan ini adalah korban sistem kekuasaan patriarkal yang licik. Mungkin mereka terpaksa menerima lamaran para kades demi menjaga kehormatan, demi keamanan, atau karena tekanan sosial yang tak kasat mata. Dalam dunia desa, status sosial adalah segalanya. Menolak lamaran kepala desa bisa berarti dikucilkan, ditinggalkan dari bantuan, atau dicap pembangkang. Mereka bisa jadi bukan persetujuan, melainkan perlawanan yang terselubung. Kini, para janda itu tidak lagi hanya dikenal sebagai ibu-ibu tua yang ditinggal suami, melainkan simbol dari sebuah teka-teki besar yang belum terpecahkan. Mereka hadir dalam sorotan kamera dengan anggun, tapi setiap gerakan dan tatapan mata mereka menyiratkan beban yang tak ringan. Siapa mereka sebenarnya? Korban atau pemain utama? Teka-teki ini masih terus bergulir, sementara publik menunggu bab selanjutnya dari drama yang kian rumit. Apakah mereka akan bicara? Atau tetap menjadi bagian diam dari konspirasi yang mulai mengusik seluruh struktur kekuasaan desa? Di balik gemerlap resepsi mewah dan iringan tawa para tamu undangan, tersimpan rahasia yang perlahan mulai terbuka. Seorang mantan perangkat desa berinisial RM akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara terbatas dengan media lokal. Ia mengaku pernah hadir dalam sebuah pertemuan rahasia yang digelar di sebuah villa terpencil di kawasan Lembang, Bandung Barat. Menurutnya, pertemuan itu dihadiri oleh ketujuh kepala desa dan seorang pria asing yang disebut sebagai penasehat spiritual yang selama ini bekerja di balik layar. Di sanalah semua rencana disusun, termasuk tentang siapa menikah dengan siapa dan untuk apa. Menurut pengakuan RM, pernikahan itu bukanlah murni didorong oleh cinta, melainkan sebuah bentuk ikatan politik dan ekonomi. Ada kesepakatan tak tertulis bahwa dengan menikahi para janda berpengaruh itu, para kades akan mengamankan lahan-lahan strategis, dukungan tokoh adat, serta suara mayoritas pemilih perempuan. Yang paling mencengangkan, pertemuan itu juga membahas bagaimana mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu sensitif seperti proyek pembangunan fiktif, pemotongan dana bantuan, dan pengadaan barang desa yang syarat korupsi. Resepsi pernikahan hanyalah tirai penutup untuk menyembunyikan luka-luka dalam sistem. Lebih jauh lagi, RM juga membeberkan bahwa beberapa kepala desa menerima dana talangan khusus dari seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta. Dana itu dipakai untuk membiayai pernikahan, menyewa catering, tenda, panggung hiburan, bahkan menyogok beberapa tokoh masyarakat agar tidak bersuara. Siapa pengusaha itu masih misteri. Namun kuat dugaan ia memiliki hubungan dengan partai politik tertentu yang ingin menanamkan pengaruhnya di level akar rumput. Dengan kata lain, pernikahan massal ini bukan sekadar persoalan cinta atau budaya lokal, tapi bagian dari peta kekuasaan yang sedang disusun ulang. Dugaan adanya praktik pesugihan juga tak bisa dihindari. Sejumlah warga bersaksi bahwa beberapa hari sebelum resepsi, terdengar suara gamelan dari tengah hutan di malam hari. Seorang petani bahkan mengaku melihat 7 pria mengenakan pakaian serba hitam memasuki bukit larangan yang biasa digunakan untuk semedi. Konon, ritual itu dilakukan agar pernikahan membawa kelancaran dan kekuasaan tanpa batas. Ketika kabar ini tersebar, masyarakat pun mulai ketakutan, terutama mereka yang percaya pada kekuatan gaib yang masih kuat mengakar di desa. Ada pula kisah aneh tentang kepala desa yang menjelang hari pernikahan mengalami mimpi serupa. Bertemu seorang wanita tua berpakaian putih yang meminta mereka menjaga janda-janda desa. Mimpi itu dianggap sebagai isyarat dari alam gaib, atau bahkan restu dari leluhur. Meskipun terdengar mistis, semua kepala desa yang mengalami mimpi tersebut mengakuinya tanpa ragu. Bahkan, ada di antara mereka yang secara sukarela menyerahkan cincin emas warisan keluarganya sebagai mas kawin tanpa diminta. Ini makin memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi keputusan mereka. Namun di sisi legal, sejumlah kejanggalan mulai tercium. Dalam dokumen pernikahan yang tersebar, terdapat catatan bahwa beberapa akad nikah tidak dilakukan di kawah resmi, melainkan di rumah pribadi dan hanya disaksikan oleh 2 orang saksi tanpa kehadiran penghulu dari Kementerian Agama. Hal ini jelas melanggar prosedur, dan menimbulkan pertanyaan,
Apakah pernikahan ini sah secara hukum? Atau hanya sebatas kesepakatan adat? Keabsahan dokumen mulai diselidiki oleh pihak kecamatan, dan beberapa staf desa yang terlibat mulai dipanggil untuk dimintai keterangan. Di tengah maraknya pertanyaan itu, seorang ustaz lokal yang menolak memimpin doa di salah satu resepsi justru mendapat teror. Rumahnya dilempari batu di malam hari, dan anaknya diancam agar tidak banyak bicara. Sang ustaz sempat bercerita bahwa ia merasa ada aura gelap dalam pernikahan itu, terutama ketika melihat mata sang pengantin wanita yang menurutnya tampak kosong dan dalam seperti sumur. Ia percaya, pernikahan ini bukan dilandasi niat suci, tapi penuh unsur paksaan spiritual dan rekayasa sosial yang melanggar batas kemanusiaan. Beberapa hari setelah pesta usai, warga desa mulai menyadari bahwa beberapa proyek yang dijanjikan para kades justru dihentikan. Jalan desa yang seharusnya diaspal bulan itu mendadak ditunda, dan program bantuan langsung tunai ditahan tanpa penjelasan. Warga mulai resah, menyadari bahwa perhatian para pemimpin desa mereka kini bukan lagi pada pembangunan, melainkan menjaga stabilitas rumah tangga dan status baru mereka. Isu semakin liar saat terdengar kabar bahwa 1 dari 7 janda menguasai rekening bendahara desa karena dianggap lebih telaten dan rapi. Desas-desus tentang perjanjian rahasia makin diperkuat oleh keberadaan sebuah berkas yang dikabarkan ditemukan oleh staf desa yang bersih. Berkas itu berisi perjanjian pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan tanah dan proyek antar kades dan pasangannya, lengkap dengan tanda tangan di atas materai. Namun hingga kini, berkas itu belum muncul ke publik karena dianggap terlalu berbahaya. Beberapa aktivis mulai mengendus aroma skandal besar yang bisa mengguncang birokrasi tingkat desa jika berkas itu benar-benar terbukti asli dan bocor ke tangan media. Kini, wajah-wajah sumringah yang dulu terlihat dalam foto pernikahan mulai pudar di mata masyarakat. Mereka mulai dianggap bukan lagi pemimpin, melainkan dalang dari drama besar yang mempermainkan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Di balik resepsi yang megah, pesta musik, dan pelaminan berkilau itu, tersimpan konspirasi yang perlahan menggerogoti akar kepercayaan masyarakat. Pernikahan itu ternyata bukan akhir dari kisah cinta, melainkan awal dari kehancuran tatanan desa yang selama ini tampak tenang di permukaan. Ketika kabar tentang pernikahan massal 7 kepala desa dengan 7 janda menjadi semakin viral dan dipenuhi berbagai spekulasi, akhirnya pemerintah daerah pun tak bisa tinggal diam. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, Provinsi Jawa Barat segera membentuk tim investigasi khusus. Mereka menganggap fenomena ini bukan sekadar soal etika pribadi, tetapi bisa mengarah pada dugaan pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kewenangan. Terutama karena muncul laporan bahwa anggaran desa digunakan untuk membiayai rangkaian acara resepsi secara diam-diam. Langkah cepat juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Dirjen Bina Pemerintahan Desa secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya prihatin dan akan menelaah secara serius apakah tindakan para kades ini melanggar sumpah jabatan. Kepala desa adalah simbol kepemimpinan masyarakat. Kalau tindakan mereka justru mencederai nilai sosial dan keuangan negara, maka kami tidak ragu memberikan sanksi administratif bahkan pemberhentian sementara, ujar salah satu pejabatnya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Di sisi lain, organisasi-organisasi non-pemerintah mulai bergerak. Komnas Perempuan, Lebih Apik, dan beberapa LSM lokal langsung menyuarakan keprihatinan. Mereka melihat adanya indikasi eksploitasi terhadap para janda yang dinikahi oleh para kades tersebut. Apalagi setelah beberapa janda terlihat bungkam dan menolak menjawab pertanyaan wartawan, muncul dugaan bahwa mereka berada di bawah tekanan psikologis atau bahkan ekonomi. Komnas Perempuan mengirimkan tim ke beberapa desa untuk melakukan pendalaman langsung, termasuk wawancara tertutup dengan para istri baru. Reaksi dari kalangan aktivis perempuan pun sangat keras. Mereka menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru poligami terselubung yang dikemas dengan baju adat dan budaya. Seorang tokoh feminis Jawa Barat menyatakan bahwa ini adalah bentuk manipulasi terhadap posisi janda di tengah masyarakat desa, dimanfaatkan sebagai simbol kesucian, padahal sejatinya hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Ia juga mengingatkan bahwa jika ini dibiarkan, akan lahir pola baru penguasaan sumber daya melalui pernikahan manipulatif. Sebagai bentuk tanggapan atas tekanan publik, pemerintah kabupaten setempat mengeluarkan surat edaran yang menegaskan larangan penggunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi, termasuk pernikahan. Namun, bagi banyak warga, surat itu terasa telat. Mereka ingin kejelasan, bukan sekadar imbauan. Di beberapa desa, warga mulai membuat petisi agar kepala desa mereka diperiksa secara terbuka, bahkan dicopot. Beberapa petisi tersebut telah mencapai ribuan tanda tangan dan dikirim langsung ke gubernur. Di luar jalur resmi, masyarakat sipil mulai bertindak. Forum warga yang selama ini hanya digunakan untuk diskusi pembangunan mulai membahas langkah perlawanan terhadap pemimpin manipulatif.
Di satu desa, warga menggelar aksi diam dengan mengenakan pakaian hitam selama seminggu, sebagai bentuk duka atas matinya integritas pemimpin desa. Aksi itu viral di media sosial dan membuat beberapa kepala desa panik, bahkan menunda tampil di hadapan umum. Media massa pun terus menguliti fenomena ini. Program-program investigatif mulai menampilkan potongan-potongan kejanggalan dalam proyek-proyek desa yang dipimpin para kades tersebut. Ada yang menyajikan data bahwa pembangunan jembatan desa mangkrak, tapi dana telah cair. Ada pula yang menunjukkan bahwa dana hibah untuk ibu-ibu PKK malah habis di tengah jalan, sementara foto pernikahan menunjukkan hiasan pelaminan yang bernilai puluhan juta. Tekanan demi tekanan terus meningkat dari segala arah. Tanggapan dari para kepala desa sendiri terkesan defensif. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Kades Darlan dari Garut mengatakan, "Kami menikah secara sah, adat kami menghormati janda. Tidak ada paksaan, tidak ada pelanggaran." Namun pernyataan ini dianggap tidak cukup menjawab pertanyaan utama. Dari mana dana resepsi mewah berasal? Mengapa semuanya terjadi secara serentak? Mengapa tidak ada transparansi? Sikap mereka yang lebih memilih membela diri ketimbang membuka fakta membuat banyak pihak kehilangan kepercayaan. Ironisnya, dalam kondisi tertekan sekalipun, sebagian kepala desa justru bersikeras mempertahankan pernikahan itu sebagai kebijakan moral. Mereka berdalih bahwa pernikahan ini adalah bentuk dari perhatian terhadap nasib janda-janda desa yang sering terpinggirkan. Pernyataan ini memicu kemarahan banyak warga, karena terdengar seperti pembenaran atas keputusan sepihak. Bahkan istri-istri pertama yang sebelumnya memilih diam, kini mulai muncul di media sosial, mengungkapkan rasa kecewa, duka, dan pengkhianatan yang mereka rasakan. Situasi pun kian panas ketika 2 dari 7 kepala desa dipanggil secara resmi oleh Kejaksaan Negeri untuk dimintai klarifikasi terkait aliran dana dalam kegiatan non-formal desa. Ini menjadi sinyal awal bahwa kasus ini bukan lagi soal viral atau tidak, melainkan telah masuk ranah hukum. Di saat para kepala desa mulai mencari pembelaan, dan para janda memilih bungkam, masyarakat terus bergerak dengan satu tuntutan yang sama, keadilan dan transparansi. Dan dari sinilah badai sesungguhnya baru mulai datang. Seiring dengan semakin kuatnya tekanan dari pemerintah dan organisasi masyarakat, situasi di 7 desa yang terdampak mulai berubah drastis. Desa-desa yang dulunya damai kini terasa mencekam. Suasana kekeluargaan yang biasa mewarnai kegiatan warga berubah menjadi saling curiga dan bisik-bisik di belakang. Banyak warga yang dulunya aktif menghadiri pengajian, rapat RT, atau kerja bakti, kini memilih menghindar dari kegiatan sosial. Mereka khawatir terlibat dalam konflik atau dicurigai membela salah satu kubu, antara yang mendukung Kades dan yang ingin mereka lengser. Pembelahan warga begitu terasa. Di satu sisi, ada kelompok warga yang menganggap pernikahan para Kades dengan janda adalah bentuk pengangkatan derajat perempuan desa yang selama ini terpinggirkan. Mereka memandang langkah Kades sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Namun di sisi lain, kelompok yang lebih kritis melihat ini sebagai tindakan manipulatif yang memperalat status sosial janda demi kepentingan pribadi. Mereka menyebut para Kades telah menghina martabat masyarakat dan mempermainkan institusi pernikahan. Tak hanya masyarakat umum yang terdampak, guru-guru sekolah pun mulai merasakan tekanan luar biasa. Banyak guru yang secara tidak langsung diminta diam oleh kepala sekolah atau pengawas pendidikan agar tidak membahas isu ini di kelas. Sementara itu, anak-anak para Kades dan anak-anak dari janda yang kini menjadi istri baru mereka mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Mereka dijuluki dengan nama-nama kejam seperti anak poligami, cucu pesugihan, atau warisan tanah berjalan. Kondisi ini diperparah oleh munculnya isu intimidasi terhadap warga yang vokal menolak tindakan para Kades. Beberapa warga yang menulis kritik di media sosial atau membuat video klarifikasi mulai mendapat ancaman tidak langsung. Salah seorang pemuda desa yang memimpin petisi pencopotan kepala desa tiba-tiba kehilangan pekerjaannya sebagai operator BUMDes. Seorang tokoh masyarakat yang biasa mengimami salat Jumat dicopot dari jabatannya secara sepihak oleh pengurus masjid yang disebut-sebut loyalis Kades. Desa-desa tersebut juga mulai mengalami gangguan ekonomi. Beberapa pengusaha lokal enggan membuka kios atau memperpanjang kontrak kerjasama dengan pemerintah desa karena takut terseret ke dalam kontroversi. Warung-warung kecil sepi, pasar desa menjadi lesu, dan para petani mengeluhkan keterlambatan distribusi pupuk subsidi. Pemerintah desa yang dulu menjadi sumber bantuan dan penggerak roda ekonomi kini lebih sibuk menjaga citra daripada menyelesaikan persoalan rakyat. Kekhawatiran warga tak berhenti di ranah sosial dan ekonomi. Isu gaib yang menyelimuti pernikahan ini mulai menyebar cepat. Beberapa warga mengaku mengalami mimpi buruk sejak malam pernikahan massal berlangsung. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan tua menangis di halaman rumahnya,
Ada pula yang merasa rumah mereka dipenuhi suara aneh di tengah malam. Bahkan, beberapa warga mulai melakukan ritual tolak bala karena khawatir desa mereka dikutuk akibat adanya persekongkolan gaib. Sebagai bentuk perlawanan simbolik, sekelompok ibu-ibu rumah tangga dari salah satu desa mulai mengenakan pakaian hitam setiap hari Senin. Mereka menamai gerakan ini, Senin Kelabu, sebagai simbol duka atas rusaknya moral dan nilai-nilai adat yang selama ini dijunjung tinggi. Aksi dia mereka mendapat simpati dari banyak kalangan, namun juga membuat aparat desa gelisah. Ada laporan bahwa para peserta aksi ini kemudian tidak mendapat bantuan sosial seperti biasanya, dan beberapa anak mereka dihapus dari daftar penerima beasiswa lokal. Balai desa, yang biasanya menjadi tempat aspirasi rakyat, kini terasa seperti kantor militer. Dilengkapi dengan kamera pengawas baru, akses ke ruang kepala desa dibatasi ketat. Satpam berjaga lebih dari biasanya, dan warga harus mendaftar dulu untuk sekadar mengurus surat pengantar. Hal ini mempertegas jarak antara pemimpin dan rakyat. Para kades tidak lagi hadir dalam pengajian, pernikahan warga, atau acara duka cita, mereka mengurung diri, hanya muncul saat terpaksa memberi pernyataan resmi. Di beberapa desa, istri pertama dari para kades mulai mengajukan surat pengaduan ke kantor KUA dan pengadilan agama. Mereka menuntut keadilan dan menolak dianggap sebagai istri lama yang bisa dibuang. Sebagian besar merasa dikhianati, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai pilar utama dalam perjalanan karir suami mereka. Curahan hati mereka mulai viral di media sosial, menambah tekanan psikologis terhadap para kepala desa yang kini mulai merasa terdesak dan kehilangan simpati dari masyarakat luas. Tak pelak, kini desa-desa itu berada di ambang ledakan konflik horizontal. Semua elemen masyarakat, dari tokoh agama, guru, pemuda, petani, hingga pedagang, terlibat dalam pusaran isu yang kompleks dan melelahkan. Ketegangan merayap perlahan, menunggu pemicu kecil yang bisa memecahkan semuanya. Dalam bayang-bayang ketakutan itu, masyarakat desa berharap ada cahaya keadilan yang turun dari luar, apakah dari pemerintah, hukum, atau mungkin dari para janda sendiri yang selama ini diam. Apakah mereka akan bersuara? Setelah berminggu-minggu menjadi sorotan dan pusat konflik, akhirnya sebuah kejutan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Salah satu dari 7 janda, Bu Nani dari Cianjur, memutuskan untuk angkat bicara dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan oleh televisi nasional. Dengan suara gemetar namun tegas, ia membuka tabir yang selama ini membungkam bibirnya. "Saya tidak menikah karena cinta, saya menikah karena takut," ucapnya, sambil menunduk dan mengusap air mata. Kalimat itu menjadi pembuka dari sebuah pengakuan panjang yang mengejutkan seluruh negeri. Bu Nani mengaku bahwa proses perjodohan itu bukan hal spontan, tetapi telah dirancang dan dibicarakan sejak 6 bulan sebelum pernikahan berlangsung. Ia dipanggil ke rumah seorang tokoh desa yang juga menjabat sebagai penasihat spiritual para kades. Di sana, ia dipaksa memilih, menikah dengan kepala desa demi keharmonisan dan kemajuan kampung, atau menanggung risiko kehilangan semua bantuan sosial dan izin usaha kecilnya. Ancaman itu disampaikan dengan halus, namun menyimpan tekanan luar biasa. Ia pun menyerah, demi mempertahankan hidup yang telah ia bangun sendiri sejak kepergian suaminya. Pengakuan Bu Nani membuat geger. Media pun berlomba-lomba menggali informasi dari janda-janda lainnya. Dalam waktu singkat, 3 janda lainnya ikut menyatakan bahwa mereka mengalami hal serupa. Ditekan secara sosial, dimanipulasi emosional, bahkan ditakut-takuti dengan isu gaib dan kehancuran keluarga jika menolak. Mereka mengaku diminta menandatangani kontrak sebelum pernikahan, yang berisi kesepakatan untuk tidak menuntut secara hukum dan tidak membuka rahasia rumah tangga. Kontrak itu ditulis dalam bahasa halus, namun dengan konsekuensi besar jika dilanggar. Sementara itu, dokumen yang selama ini dirumorkan, kontrak pembagian hasil tanah dan aset desa, akhirnya bocor ke publik. Salah satu staf desa yang merasa kecewa menyebarkannya secara anonim ke media investigatif. Dokumen itu menunjukkan adanya skema pengalihan tanah-tanah janda yang dinikahi ke dalam proyek pembangunan desa yang ternyata dijalankan oleh perusahaan milik kerabat kepala desa sendiri. Dengan dalih, pembangunan dan pemanfaatan lahan, tanah janda dialihkan tanpa persetujuan ahli waris. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga tindak pidana. Pengakuan demi pengakuan itu membuat posisi 7 kepala desa makin terpojok. Mereka yang sebelumnya membungkus diri dengan narasi cinta dan kesalehan, kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa publik tidak lagi percaya. 3 dari 7 kepala desa akhirnya mengundurkan diri secara resmi, menyebut alasan kesehatan dan tekanan sosial. Namun pengunduran diri mereka tak menghentikan penyelidikan hukum yang telah dijalankan oleh Kejaksaan dan Inspektorat Daerah. Bahkan, dalam perkembangan terakhir,
Satu kepala desa ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Di tengah kondisi ini, tokoh agama dan tokoh adat desa mulai mengambil peran untuk menenangkan situasi. Mereka menggelar musyawarah besar di balai desa dan menghadirkan seluruh elemen masyarakat. Dalam forum tersebut, mereka menyatakan bahwa pernikahan yang dipaksakan dan digunakan untuk tujuan kekuasaan adalah perbuatan yang menodai nilai-nilai luhur adat Sunda. Mereka menuntut pemulihan nama baik janda-janda tersebut, serta penegakan hukum yang adil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi. Para janda, yang dulunya hanya objek dalam cerita ini, kini tampil sebagai subjek yang kuat. Mereka mendirikan Forum Janda Mandiri Jawa Barat, sebuah wadah untuk memperjuangkan hak perempuan, khususnya janda-janda yang kerap menjadi korban diskriminasi dan manipulasi. Forum ini mendapat dukungan luas dari aktivis, tokoh perempuan, hingga kalangan akademisi. Mereka mulai menyuarakan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan dan pelibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa yang benar-benar transparan dan adil. Masyarakat pun mulai pulih dari luka yang dalam. Beberapa warga yang tadinya mendukung para kades mulai meminta maaf kepada para janda. Ibu-ibu PKK kembali aktif, posyandu berjalan lagi, dan anak-anak yang sempat mengalami trauma mulai bersekolah dengan tenang. Perlahan, kehidupan sosial desa mulai kembali, meskipun jejak peristiwa ini akan terus menjadi pengingat. Sebuah mural besar di salah satu tembok balai desa dibuat oleh pemuda lokal, bergambar 7 siluet perempuan berjubah dengan tulisan, "Kami bukan alat politik, kami suara kebenaran." Meski beberapa kades masih bertahan dan belum tersentuh hukum, tekanan dari masyarakat membuat mereka kehilangan wibawa sepenuhnya. Mereka kini hanya bertahan dalam formalitas, tanpa dukungan rakyat. Para pejabat kabupaten juga mulai bersikap tegas, melarang segala bentuk perayaan yang memakai dana desa secara sembarangan dan memperketat audit keuangan rutin. Pemerintahan desa kembali ke titik nol, membangun ulang kepercayaan dari dasar, dari warga yang selama ini mereka abaikan. Dan dari peristiwa ini, masyarakat belajar satu hal penting, bahwa kebenaran, meski ditekan dan dibungkam, akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Para janda yang awalnya dianggap lemah, justru menjadi peluru sejarah dan penyelamat desa dari kehancuran moral dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kini suara mereka tak lagi bisa diabaikan. Mereka telah bangkit, bukan sebagai istri dari pemimpin, tapi sebagai pemimpin dari keadilan. Kisah ini bermula dari sebuah fenomena yang tampak indah di permukaan. 7 kepala desa di Jawa Barat menikahi 7 janda dalam sebuah rangkaian pernikahan massal yang mewah dan viral di media sosial. Pada awalnya, publik terkesima dan sebagian memuji langkah itu sebagai bentuk penghargaan terhadap para janda, simbol kepedulian sosial, dan penghancuran stigma negatif. Namun, seiring waktu, narasi indah itu mulai retak ketika kebenaran demi kebenaran mencuat ke permukaan. Di balik senyum di pelaminan dan tenda-tenda berhias megah, tersimpan kepentingan politik, manipulasi kekuasaan, dan tekanan psikologis yang sistematis. Bab demi bab mengungkap bahwa ketujuh kades itu bukan sekadar sahabat lama, melainkan jaringan yang saling menopang untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan menggunakan dalih pernikahan, mereka menjalin hubungan dengan para janda yang memiliki pengaruh besar, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik lokal. Beberapa di antara janda itu memiliki aset tanah strategis dan nama baik di kalangan tokoh masyarakat. Terbukti, banyak pernikahan itu bukan dilandasi cinta, melainkan kesepakatan tersembunyi dan bahkan unsur paksaan halus dari tokoh-tokoh berkuasa di balik layar. Konspirasi ini menjadi lebih kelam saat diketahui bahwa ada dana desa yang dipakai untuk membiayai resepsi dan kemewahan acara. Bahkan, muncul dugaan bahwa proyek pembangunan desa dimanipulasi untuk menguntungkan kerabat para kades. Warga desa, yang semula bersikap pasif, mulai sadar dan terbagi dalam dua kelompok, pendukung yang percaya pada niat baik para kades, dan penolak yang melihat semua ini sebagai bentuk pelanggaran moral dan hukum. Situasi sosial menjadi mencekam. Ketakutan, perpecahan, dan tekanan mulai menghantui kehidupan sehari-hari warga. Kondisi semakin panas ketika LSM, media nasional, dan lembaga negara mulai turun tangan. Investigasi dibuka, kontrak rahasia terbongkar, dan intimidasi terhadap warga vokal menciptakan gelombang simpati nasional. Suasana desa berubah, sekolah terganggu, pasar lesu, dan kegiatan sosial lumpuh. Bahkan unsur mistis turut menghantui, dengan cerita-cerita aneh yang menyebar tentang ritual dan mimpi buruk warga sejak pernikahan itu terjadi. Desa yang dulu harmonis kini menjadi medan pertarungan antara kekuasaan dan kebenaran. Namun badai mulai berbalik arah saat para janda memutuskan untuk bicara. Dimulai dari Bu Nani yang tampil di layar televisi dan mengungkap bahwa ia menikah karena takut, lalu diikuti oleh 3 janda lainnya yang bersuara tentang tekanan yang mereka alami.
Mereka menyatakan bahwa pernikahan ini adalah skema terencana, dan bahwa mereka telah dijadikan alat demi kepentingan segelintir elit desa. Fakta ini mengguncang masyarakat. Dukungan beralih kepada para janda, dan gelombang tuntutan terhadap kepala desa semakin besar. Beberapa kades akhirnya mengundurkan diri, namun tak sedikit yang masih bertahan meski dihujani kecaman. Sayangnya, pengunduran diri itu tidak cukup. Dokumen-dokumen bocor menunjukkan kejahatan administratif dan dugaan korupsi yang akhirnya ditindak oleh kejaksaan. Warga desa pun bergerak cepat, membentuk forum-forum diskusi, petisi digital, dan aksi damai untuk menuntut keadilan. Tokoh agama dan adat turut turun tangan, menyatakan pernikahan tersebut mencemari nilai-nilai luhur dan meminta pemulihan moral desa. Pada akhirnya, para janda yang dulunya dianggap sebagai korban diam justru menjelma menjadi suara kebenaran yang menggugah kesadaran seluruh masyarakat. Mereka membentuk organisasi perempuan untuk membela hak-hak kaum marginal dan mendorong reformasi kepemimpinan desa. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang disalahgunakan, sekecil apapun, bisa menghancurkan tatanan sosial jika tidak diawasi dengan hati nurani dan partisipasi rakyat. Namun ketika rakyat bersatu, dan para perempuan bangkit dari diam, keadilan akhirnya menemukan jalannya.